Oke, udah siapkan kertasnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya tentang masih dalam konsep dasar yaitu heuristik algoritma. Nah, jadi pada malam ini adalah chapter kelima. Kita akan menambah lagi insya Allah 2 algoritma secara singkat malam ini. Jadi diusahakan kepada kalian agar menyimak perkuliahan ini dengan baik ya. Insya Allah tidak lama kita coba. Saya share screen dulu. Oh, ini masih yang kemarin ya. Kita ambil yang baru. Oke, kita masih di chapter yang kelima ya. Heuristic mode, tapi di chapter yang kelima. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai algoritma. Ada yang namanya itu adalah blind search.
Nah, blind search ini masih ingat apa aja algoritmanya? Silakan, siapa yang masih ingat algoritmanya? Ada yang masih ingat tentang blind search? Silakan di unmute kalau mau bicara ya. Ada yang nama algoritmanya itu adalah generate and test gitu ya. Algoritma GT, oke. Kemudian ada BFS, kemudian ada DFS. Nah, yang kedua sudah menggunakan yang namanya itu adalah heuristic function gitu ya. Nah, ini ada algoritmanya itu yang disebut dengan hill climbing. Ini hill climbing ini ada yang steepest ya, dan ada yang simple hill climbing. Nah, pada saat sekarang ini kita akan melanjutkan pada dua algoritma lagi yang masih dalam bentuk heuristik, yaitu nama algoritmanya adalah BFS. Tetapi BFS ini kepanjangannya adalah bukan BERT ya, tetapi adalah best first source. Best first source. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian ada lagi nama algoritmanya yaitu A star atau algoritma A bintang. Nah, ini dibaca dengan algoritma A star gitu ya. Atau disebut juga dengan algoritma BPM. Best Patch Methods. Nah, kalau ini pencarian mendalam, kemudian beda ya BFS ini best. Kalau ini lebih kepada pencarian level by level atau breadth first source. Kalau ini adalah best first source. Oke, udah jelas belum sampai di sini? Ini sekalian mengulang yang minggu lalu. Silakan, mana suaranya ini? Surya Andika, udah jelas? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke, berarti boleh saya hapus ya. Nah, kita akan bahas lebih awal yaitu tentang algoritma BFS atau yang best ya. Best first source.
Kalau kita gambarkan seperti yang kemarin ya, kita gambarkan misalkan ini adalah A, ini 270. Kemudian C 290. Kemudian D 280. Kalian bisa ikutin ya, bisa ditulis di kertas. Berapa kemarin E ya? E 300. Oke. Kemudian B 260. Dan node B ini ada lagi, yaitu FGH. Oke, anggap 260. Ini heuristic functionnya ya, boleh kita anggap sebagai uang atau koin serah, tapi heuristic functionnya adalah yang paling besar. Jadi knowledge yang ada pada algoritma heuristic itu adalah, kalau kita contohkan di sini, berupa heuristic function, berupa misalkan yang terbesar. Ini anggap 280. Berarti ini adalah I 300. Ini adalah K 320. Kemudian J 280. Dan L 500. Nah, ini kita buat besar ya. Dan ini adalah M. M ini kita buat 260. Dan N 310. Nah, N ini kita beli lagi, kita beri children-nya O M N O ya. (280). Kemudian P 270. Oke. Nah, bagaimana algoritma BFS ini dalam menelusuri setelah kita berikan heuristic function, jadi disuruh dia mencari nilai yang paling, yang ini ya,
yang paling heuristik gitu, yang paling menguntungkan. Nah, dianggap ini adalah sebuah diagram pohon dengan ada nilai di situ knowledge sebagai heuristic functionnya, dan bagaimana algoritma the best first choice ini dalam mencari secara remembering all partial paths taken during this source. Oke. Sama seperti biasa, dia dimulai dari root dulu, best first choice ini. Kalau kita lihat dari namanya, berarti pencarian yang pertama yang terbaik gitu ya, pencarian pertama yang terbaik. Dia mulai dari sini, berarti ini adalah yang pertama dia telusuri dari rootnya yang bernilai 270. Kemudian dibekali dia pengetahuan tentang heuristic function, maka dia tidak akan pergi ke 260 seperti simple hill climbing, tapi dia mirip seperti steepest ascent climbing, dia akan pergi ke E. Nah, jadi ini adalah nomor 2 ditelusuri. Kenapa? Karena 300 ini lebih besar dari 270 dan 300 ini pencarian pertama dari level ini yang paling tinggi. Oke. Kemudian dia terus menelusuri anaknya M dengan N. Kalau misalkan M dengan N ini kurang dari 300, maka dia tidak akan mengambil anaknya, tetapi karena kalau kita lihat ini 310, maka dia penelusurannya itu akan berlanjut ke N. Maka dia akan sampai ke N ini, 310. Oke. Kemudian lanjutkan ke O dan P. Tetapi O dan P ini karena nilainya lebih kecil, sehingga dia akan backtrack lagi, akan kembali, dan melihat kemungkinan prioritas yang kedua. Kita lihat di sini, bahwa sebelum dia sampai ke 300, yang paling tinggi dari A ini adalah 290, yaitu ke C. Maka C ini akan menjadi penelusuran dia yang keempat. Nah, setelah itu dia akan menelusuri dari age dari C ini ke anaknya, child-nya. Dia mempunyai child yaitu I. Ini I ya, karena bersambung dia. Sehingga dia akan menelusuri I, dan ini adalah yang ke-5. Begitu seterusnya, sehingga dicapailah nilai yang paling tinggi, yaitu adalah L. Jadi destination-nya itu adalah goal-nya, tujuannya adalah L. Nah, paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan sampai di sini? Dia akan bekerja yang seperti itu. Dia akan melihat kalau nilainya lebih besar dari, dia akan menelusuri setiap simpul anaknya. Kalau anaknya lebih besar, maka dia akan mengambil anaknya. Kalau tidak, dia akan mengambil nilai yang sebelumnya. Dan kemudian mencari lagi prioritas-prioritas yang lain gitu. Sehingga dicapailah goalnya itu adalah 500. Paham nggak sampai di sini? Kalau paham, kita lanjut kepada algoritma yang terakhir, yaitu algoritma A-star. Jadi dia Pak mencari yang paling besar Pak, sampai ke akar-akarnya Ya, Pak. betul. Betul, tapi dia ingat dia memiliki nilai heuristic function dan pengetahuan. Dia tidak akan menelusuri satu-satu. Seperti contohnya dari A ini dia tidak akan pergi ke B seperti BFS DFS ya. Tetapi dia langsung menelusuri ke E. Ingat bahwa dia yang awal itu adalah yang terbaik menurut dia. Pokoknya yang awal dulu diambil. Kalau yang awal itu nanti E ini rendah, baru dicari simpul-simpul yang lain gitu. Node-node yang lain. Sehingga nanti terakhir dia akan mencari goalnya ini adalah yang L500. Nah, itu bedanya. Kalau blind search, DFS, depth first search, dia menelusuri satu persatu ya. Tapi ini tidak. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pergi ke B, tidak akan pergi ke C, D, tetapi dia perginya ke E. Kalau yang kemarin hill climbing berbeda lagi dengan caranya, dan steepest ascent climbing juga berbeda dan banyak limitasi di situ. Jadi ini lebih ke penyempurnaannya. Oke?
Kira-kira bisa kita lanjut? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. kita lanjut ya. Nah, yang kedua, masih dari heuristik. Yang kedua itu adalah algoritma yang namanya itu adalah Best Patch Method, BPM. Nah, salah satunya kita akan menggunakan algoritma yang namanya adalah algoritma apa tadi? Masih ingat? Algoritma? A-star, Pak. Yes, A-star. Jadi bacanya ini adalah algoritma A-star. Nggak mirip bintang ya, nggak apa-apa. Nah, best patch method ini merupakan sebuah algoritma. Kalau tadi dan sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang heuristic function yang paling besar nilainya, karena kita menyangkut misalkan profit, menyangkut dengan koin dan lain-lain, kita assume-kan seperti itu. Nah, khusus untuk best patch method ini, kita akan berbicara dalam lintasan terpendek. Nah, kita akan berbicara dalam lintasan terpendek. Jadi kalau sebelumnya kita masih menggunakan diagram pohon, tetapi ini sudah beda. Kita akan mencoba menggunakan sebuah route atau rute perjalanan gitu ya. Nah, kita cobakan menggunakan rute perjalanan. Gimana ya? Tujuan dari inilah ya, dari kos-kosan kalian atau tempat tinggal kalian ke kampus. Nah, dari tempat kalian ke kampus. Kita coba ya. Kita cobakan. Oke. Jadi heuristic function-nya di sini adalah anggap jaraknya ya, boleh unitnya itu meter, kilometer, terserah. Nah, misalkan ini adalah jarak dari S atau state-nya ya, awalnya, atau start-nya, boleh mau start, silakan, kita anggap S. Ini adalah kos-kosan kalian gitu ya. Kos-kosan, jadi kita akan membuat sebuah contoh kasus, membantu siapa ya, kita asumsikan di sini Gusri lah, membantu Gusri mencari rute terpendek mulai dari rumahnya ya ke UIN Suska. Nah, kita assume-kan seperti ini. Oke, berarti start-nya itu, tempatnya itu adalah di rumahnya si Gusri, kemudian tujuannya, destination-nya itu adalah UIN Suska kampus. Anggap kita membuat misalkan S start, berarti gimana ya? Kita buat ini adalah A, B, C. Berarti ini adalah B. Kemudian ini adalah A. Dan ini adalah C. Kemudian F. Dan ini adalah D. D, bukan P, mirip P. Oke. Nah, jadi ada di sini node ini ya, dia adalah start-nya. Di sini adalah misalkan jalurnya, jalur A, jalur B, jalur C, F, dan D. Ini adalah poin-poinnya. Tetapi dia mempunyai nilai heuristic function, misalkan ini 20, 40, terserah kalian unitnya mau kilo atau meter, terserah ya. Ini 13, ini adalah 27. Hujan guys tempat kalian? Sini hujan.
Dan Pak, Hujan ya. Hujan, Pak. Dan tentu D ini adalah 0 ya. Nah, di setiap edge ini ada jarak sebenarnya ya. Jarak maksudnya adalah dari tempatnya rumahnya si Gusri ke kampus itu ke UIN adalah 20. Kalau dari poinnya C, misalkan entah SKA, tadi mana misalkan adalah 40 misalkan. Kemudian dari poinnya F, ini poinnya ya, maksudnya itu apa ya, titiknya. Nah, ini adalah jarak sebenarnya ke kampus. Kalau melalui A, jaraknya seperti ini. Nah, tentu kita tidak bisa langsung aja. Kenapa? Karena ada jalurnya gitu ya. Mungkin jaraknya dekat, tetapi jalurnya nggak ada kan percuma. Jadi kita buat jalurnya, kita buat ini edge-nya, edges-nya, kita buat banyak edges ya. Oke. Nah, mungkin bisa di sini, tapi belum ada apa namanya ya. Kita garis putus-putus ini sebenarnya bisa, tetapi belum ada yang melaluinya gitu. Nah, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tetapi belum dilalui. Belum ada nilai ke sini. Heuristic function untuk ke sini belum ada. Makanya garisnya putus-putus. Oke. Nah, si Gusri sudah mulai start di sini. Jadi kita akan membantu dia. Mulai dari rumah dia, di startnya, start point-nya, sampai destination point-nya. Tapi sebelum itu, kita buatkan jarak S ke A itu jaraknya adalah 20. Kemudian S ke B ini misalnya 12. Kemudian S ke C ini adalah 15. Dan B ke F ini adalah karena dekat ya, 3 aja. F ke D ini adalah 9. Ada yang kurang? A ke B belum ya? A ke B itu 5. Oke. B ke C itu jaraknya adalah 4. Nah, maka kita akan coba ya. Oke, kita bantu. Jadi menggunakan algoritma A-star ini, karena dia best patch, jadi ini patch ya, mencari rute terpendek, bisa, ini adalah unit satuannya, unit itu bisa kilometer, bisa meters, terserah kalau digunakan. Nah, kita ini cuman kita assume-kan aja, let's say, S point has 20 meters or kilometers, and this is the starting point to destinations Winsuska-Riau. Jadi tujuannya si Gusri ini ke Winsuska-Riau. Ini dari rumahnya. Nah, kita coba. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, kita eksplorasi di sini, misalkan kayak gini. Jadi di sini ada S ke B. Kalau S ke B itu adalah nilainya 12. Kalau S ke A nilainya 27. S ke C, wah suaranya apa hujannya deras? Suara saya dengar? dengar Pak. Dengar ya? Dengar Pak. Adalah 15. Kira-kira mana yang paling besar di sini nilainya? Mana yang paling besar? 20 Pak. 20 Pak. Hah? SKA. SKA. Karena 20, tetapi kita heuristic function-nya adalah yang paling rendah rutenya. Berarti ini kita hapuskan, kita coret. Berarti kita tidak akan melalui S ke A. Kita lihat lagi. Kita contohkan ya. Bagaimana kalau misalkan
S ke B dan ke C. S ke B dan ke C. Berarti nilainya 12 tambah 4 itu adalah 16. Ini nilainya juga lebih besar dari 15, lebih besar dari 12. Berarti ini kita coret juga. Kenapa? Karena dia akan memakan kilometer yang banyak gitu perjalanannya. Paham nggak kira-kira? Sehingga yang tersisa itu adalah S ke B, ya, S ke B, S ke C, kemudian SAB. S ke B, S ke C, dan S ke AB. Saya tuliskanlah. Berarti yang tersisa, karena kita sudah melihat di sini heuristic function-nya lebih besar dan kita mencari yang terkecil, berarti opsinya adalah S ke B, kemudian S ke C, kemudian SBA bisa juga ya. SBA. Ya, SBA. Kalau SAB kan udah dicoret tadi ya. Kemudian SBF. Nah, ini yang tersisa. Nah, kalau kita lihat S ke B itu nilainya adalah 12. Kemudian S ke C berapa nilainya? 15. Kalau SAB, SBA 12, kemudian ditambah 5 itu adalah 17. Nah, berarti dia melalui S ke B 12, kemudian 12 ini lanjutkan ke F menjadi 12 ditambah 3, berapa nilainya? 15. Kemudian F ini langsung ke D. Nah, berarti hasilnya, resultnya itu adalah S, SB, FD. SB, FD. S ke B itu adalah 12. 12 ditambah 3, kemudian ditambah 9. Karena ini adalah rutenya yang paling pendek gitu. Tadi kita memulai dari awal, pertama kita melihat, jadi ada kemungkinan untuk TD itu adalah melalui SA, SB, SC, kemudian SBC, kemudian SBA. Nah, kita coret ini karena nilai heuristic function adalah besar, kita mencari yang terkecil. Ini namanya adalah dynamic programming. Jadi dia berubah-ubah. Pertama dia memulai starting point-nya misalkan ke SA, tetapi SA-nya lebih besar, kemudian dia meng-cancel. Nah, itu namanya dynamic programming. Jadi cara seperti tadi itu disebut dengan dynamic programming, dan ini lebih cerdas algoritma dari BPM ini. Kita contohkan satu, yaitu algoritma A-STAR, Dynamic Programming Principle.